Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, di sini kami akan sampaikan ringkas tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, nasab selengkap beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Nasab ini bersambung terus hingga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Masa usia kanak-kanak ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar As-Saggaf meninggal dunia. Walau sebagai seorang anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurna. Sejak kecil telah tampak tanda-tanda kesalehan dan kebesaran kedudukannya. Pada usia sekitar 8 tahun atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya beliau Sayyidi di kota Sewun, beliau disambut oleh paman sekaligus guru beliau, Al-Allamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saggaf beserta segenap keluarga dan sanak famili. Adapun tempat yang menjadi tujuan Al-Habib Abu Bakar di Sewun adalah ke tempat Al-Arif Billah Al-Habib Syekh bin Umar bin Saggaf, seorang ulama yang terkenal di zamannya. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, beliau diletakkan di atas pangkuan Al-Habib Syekh, disambut dengan tangis kegembiraan. Ini semua karena bagi Al-Habib Syekh yang merupakan seorang arif billah, mampu melihat tanda-tanda wilayah dan kesalehan yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Sejak pertemuan di atas, perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau. Hingga dalam waktu singkat, pendidikan yang diberikan telah nampak hasilnya. Pada saat yang bersamaan, beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawuf dari paman beliau sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau Al-Habib Abdullah bin Umar sering mempraktekkan pelajaran yang diberikan kepada Al-Habib Abu Bakar secara langsung. Tidak jarang pula Al-Habib Abdullah bin Umar mengajak beliau yang masih kecil untuk dibangunkan malam melaksanakan sholat tahajud bersama. Selain kepada guru di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru kepada beberapa ulama di masa itu. Salah seorang guru terbesar beliau sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Perhatian Al-Habib Ali telah tercurahkan semenjak Al-Habib Abu Bakar berada di tanah Jawa, sebelum beliau berangkat ke Hadramut. Pernah suatu ketika Al-Habib Ali mengatakan kepada salah seorang muridnya ketika Al-Habib Abu Bakar masih di tanah Jawa, "Lihatlah mereka tiga dari aulia, yaitu Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang mendapatkan laqab Al-Adani. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang merupakan guru Al-Habib Ali sendiri.
Dan yang ketiga, engkau akan melihat di akhir usiamu. Maka sang murid Al-Habib Ali ketika di akhir usianya, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Dan di dalam mimpinya Rasulullah berkata, aku datang kepadamu bersama cucuku yang saleh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Lihatlah, orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpinya diperkenalkan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Sehingga waktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, murid Al-Habib Ali tadi teringat dengan ucapan Al-Habib Ali yang menerangkan bahwa di akhir usianya ia akan bertemu dengan wali yang ketiga yang mempunyai nama, hal dan maqam yang sama. Dan benar sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Ali, tak lama kemudian orang yang bermimpi tadi meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan dan di saat oleh Al-Habib Ali, Habib Abu Bakar memiliki kemampuan yang cukup, maka Al-Habib Ali memerintahkan kepada beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar untuk menyebarkan ilmu. Selain kepada Al-Habib Ali, beliau memiliki guru-guru yang lain, yaitu sebagai Syekhut Tarbiyah Al-Habib Abdullah bin Umar, dan dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan sebagai Syekhul Fatah beliau yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Dan Al-Habib Abdul Qadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar dengan mengatakan, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf. Selain dari ulama di atas, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama lainnya. Di antaranya dari Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, juga kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, juga beliau berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, juga beliau berguru kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, juga beliau berguru kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Pada tahun 1302, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar pulang ke Indonesia dan tinggal di Besuki. 3 tahun kemudian beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah dari para aulia yang berada di Indonesia. Di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, juga kepada Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, juga kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, juga kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada satu hari Jumat di tahun 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah. Maka saat itu juga beliau, Al-Habib Abu Bakar, kembali dari Masjid Jami' ke rumahnya untuk mulai melakukan uzlah. 15 tahun Al-Habib Abu Bakar menjalani khalwah atau uzlahnya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah memberinya izin untuk keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus yang memberinya isyarah untuk keluar sambil berkata, kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf dari khalwahnya. Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwahnya. Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali yang termasyhur yang saat ini kita juga berada di hadapannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saggaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, dan di hadapan para hadirin yang ada di majlis di kota Surabaya, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk kalian semua agar dapat memberi kemanfaatan bagi manusia yang khusus maupun yang awam.
Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis ta'lim di rumahnya. Selama hidup beliau, di majlis tersebut telah dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin, yang setiap khataman diadakan jamuan bagi para hadirin. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafus saleh. Beliau mencontoh para salafus saleh dari pakaian hingga akhlaknya. Dan di majlis beliau, dari sekian banyak kitab yang dibaca adalah kitab-kitab para salafus saleh. Mengenai maqam dan kedudukan beliau dikatakan telah mencapai kedudukan As-Siddiqiyatul Kubra. Para aulia di zamannya menerangkan mengenai kedudukan beliau tersebut. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar dalam sebuah suratnya menulis, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf laksana permata gemerlapan yang berjalan, bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutb bil Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sewaktu datang ke kota Gresik di hadapan para hadirin sambil menangis, beliau mengatakan, ini adalah Raja Lebah. Dan sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, dia mengatakan, wahai saudaraku, lihatlah kepadanya, karena menatap wajah Al-Habib Abu Bakar adalah ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad pernah berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqam syuhud, yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu. Al-Habib Abu Bakar sendiri pernah berkata, telah masuk kepadaku atau telah datang kepadaku Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW, sedang aku dalam keadaan terjaga. Rasulullah memelukku dan aku mencium Rasul SAW serta memeluknya. Para arifin mengatakan bahwasanya maqam bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur merupakan maqam yang mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Di akhir usianya, beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar sering mengatakan, aku bergembira untuk berjumpa dengan Allah. Al-Habib Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin, tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, itulah riwayat hidup singkat manusia yang saat ini kita berduyun-duyun datang kepadanya. Kita secara yakin mengatakan yang datang kepada beliau Al-Habib Abu Bakar saat ini seakan mendapat kiriman undangan di hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di hadapan kekasihnya yang mulia. Kita yakin yang hadir tidak mendapatkan paksaan untuk hadir, untuk mendengar sejarah kehidupan Al-Habib Abu Bakar dan berharap keberkahan dari Allah atas kemuliaan kekasihnya. Atau bahkan ada dari sebagian kita yang hadir karena terpaksa, karena perasaan hati yang akan menyesal jika melewatkan acara ini. Begitulah mereka, para magnet Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, para kekasih dan para wali-wali Allah. Bagaikan magnet seperti seorang nabi kepada umatnya, karena mereka memang pewaris para nabi. Begitu semangatnya manusia kita semua untuk hadir kepada Al-Habib Abu Bakar saat ini. Sungguh ini adalah hasil dari cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berapa banyak dari manusia, jika disebut nama Al-Habib Abu Bakar di hadapannya, maka menjadi maklumlah bagi mereka prestasi seorang hamba Allah yang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Saat ini kita yakin Sayyidi Al-Habib Abu Bakar mengetahui kehadiran kita. Tetapi mungkin mata zahir kita yang mungkin ditutup oleh Allah sehingga tidak dapat melihat beliau. Tapi mata batin kita merasakan bahwa kita sekarang berada di hadapannya, walaupun mata batin kita, mata zahir kita ditutup. Bisa dibayangkan hadirin, bagaimana jika mata zahir kita saat ini diberikan kesempatan untuk melihat beliau secara langsung. Tentu akan membuat kita tercengang melihat cahaya wajah beliau
dan keagungan makam beliau yang mampu menarik begitu banyak manusia dengan mengorbankan apa yang mereka miliki untuk hadir ke hadapan beliau. Sungguh saudara, inilah prestasi yang patut menjadi contoh untuk generasi kita setelah beliau. Inilah yang disebut panjang umur. Walaupun umur beliau di dunia telah habis, tetapi sungguh kegiatan dan peninggalan beliau seakan menjadi nasihat bagi generasi setelahnya tentang kemuliaan dakwah seorang keturunan Rasulullah SAW yang membuat bangga Rasulullah. Beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar tidak terlalu banyak bicara, karena tarbiyah beliau adalah tarbiyah bin nazar, yaitu memberikan tarbiyah dengan penglihatan. Berapa banyak manusia di zaman beliau berubah keadaannya setelah dinadrah oleh beliau dengan izin Allah. 1-2 kalimat ucapan, 1-2 buah tindakan mampu membuat keadaan manusia, keadaan sekelompok orang, keadaan satu wilayah berubah. Dakwah istiqamah membaca kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali menjadi sumber hidayah berapa banyak manusia. Bukan hanya manusia yang ada di kotanya, tetapi kota-kota yang disinggahinya pun mendapatkan berkah dakwah beliau. Di antaranya didirikannya Masjid As-Segaf di kota Solo, yang merupakan kota singgahnya Al-Habib Abu Bakar ketika menghadiri haul gurunya As-Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masa tinggal yang singkat dan sebentar di kota Solo sebagai seorang tamu, di mana beliau saat itu mendapatkan hadiah tanah dari Keraton Kasunanan Surakarta. Dengan niat dan doa seorang Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar, dibangunlah sebuah masjid yang sederhana, yang beliau nisbahkan namanya dengan nama Masjid datuknya Sayyidina Abdurrahman As-Segaf di kota Tarim. Beliau namakan masjid itu dengan nama Masjid As-Segaf. Beliau berharap kelak masjid ini akan menjadi penerang bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan diriwayatkan beliau pernah mengatakan bahwa beliau diridhai oleh Rasulullah untuk mendirikan masjid tersebut dan menjadi perhatian bagi Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi, doa seorang wali kecintaan Allah dan Rasulnya dikabulkan, dan kita saat ini bisa melihat tanda-tanda berkembangnya dakwah zuriyah Rasulullah SAW Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau bawa menjadi hal yang sangat menarik bagi umat untuk mengikutinya. Berkembanglah masjid yang beliau dirikan, Masjid As-Segaf yang ada di kota Solo, saat ini menjadi sumber berbagai keilmuan bagi umat di kota Solo, selain dari Masjid Sahibul Maqam Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Masjid Riyadh. Begitulah hadirin para sada Alawiyin, jejak-jejak mereka masuk ke Nusantara yang dipelopori oleh Wali Songo menjadi magnet bagi manusia, karena pada tubuh mereka mengalir darah sang Nabi SAW, yang mana bagi mereka Nabi adalah magnet bagi sepanjang zaman. Bahkan di hari kiamat Rasulullah SAW akan didatangi dan menjadi pusat magnet untuk didatangi manusia. Mereka para salaf alawiyin, mereka berdakwah dengan keteguhan, dan mereka meyakini dengan hubungan darah dengan ayah mereka dan kakek mereka adalah menjadi rumus yang pasti bahwa dalam menjalankan agama ini haruslah seperti hubungan darah mereka dengan Nabi SAW, yaitu seorang anak melihat ayahnya, ayah melihat ayahnya, ayah melihat ayahnya, kakeknya, terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Sampai dikatakan alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari wa ana artaji kamithli usuli wa dhaka aqsal muna minal ghaffari. Itulah mereka orang-orang yang mulia dari ayah-ayah kita semua, para salaf alawiyin, yang mana nisbahnya mereka kepada Al-Mukhtar Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Abdurrahman As-Segaf yang mengucapkan kalimat tersebut, mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin seperti ayah-ayah mereka yang akan diharapkan untuk menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Sekarang bagaimana dengan para dzurriyyah yang hidup di zaman sekarang? Wahai para dzurriyyah Nabi, renungkanlah bahwa pada dirimu mengalir darah Rasulullah SAW, darah ayah dan kakekmu yang sangat cinta dan merindukanmu, untuk masuk ke dalam golongan mereka. Mereka berharap bahwa kalian semua untuk masuk ke dalam aliran
untuk masuk dalam golongan dan pelukan mereka semua. Ingatlah, dalam dirimu mengalir darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirimu mengalir darahnya Fatimah binti Muhammad. Dalam dirimu mengalir darahnya Ali bin Abi Thalib. Dalam dirimu mengalir darahnya Al-Husain. Dalam dirimu mengalir darahnya Ahmad Al-Muhajir. Dalam dirimu mengalir darahnya Al-Mugaddam, Al-Saggaf, Al-Idrus, Al-Mahdhar, Al-Attas, Al-Hamid dan sebagainya. Manusia-manusia mulia yang disucikan dan ditinggikan oleh Allah. Renungkanlah, tubuh-tubuh Anda tercetak dan seharusnya adalah untuk taat dan tidak pantas untuk maksiat. Renungkanlah, jiwamu adalah modal akhir yang nanti akan bertatap muka dengan manusia yang selalu merindukanmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kaki, lesan, tangan, tubuh dan pola pikir serta ide-idemu bertentangan dengan jalan manusia-manusia suci di atasmu? Apa engkau akan biarkan anak cucumu yang merupakan amanat Allah dan engkau menurunkan darah Rasulullah kepadanya, engkau biarkan mereka rusak dengan maksiat? Kita begitu takut anak kita terbakar sekecil apapun dengan api dunia. Tidak begitu takut dan tidak rela anak kita terluka oleh pisau siapapun. Tapi pernahkah kita merenungkan, apakah aku tidak takut anak keturunanku dibakar oleh api neraka? Pasti jawaban yang muncul adalah tidak mungkin aku rela dan mengizinkan anak keturunanku dibakar oleh api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap jawaban atas sebuah pertanyaan membutuhkan bukti. Bukankah banyak di antara kita yang justru memfasilitasi anak untuk terjerumus dalam lembah jahanam? Dibiarkan mereka jahil dalam urusan syariat nabinya. Wabil khusus ayuhas sadah, engkau biarkan darah Rasulullah mengalir dalam tubuh yang penuh dengan kebodohan, sehingga tubuh itu mudah sekali diajak untuk bermaksiat. Memberikan fasilitas modern kepada anak, baik itu HP ataupun tablet ataupun iPhone, tanpa peduli efek yang dihasilkan dari memberikan hal tersebut. Orang tua seakan berkata, yang penting anakku tidak ketinggalan zaman dan bisa hidup senang. Dan tanpa sadar anak gadis mereka mengumbar auratnya dengan alat-alat tersebut. Abah sibuk dengan ibadahnya, abah sibuk hadir acara di sana sini, abah sibuk hadir acara maulid dan haul mendapatkan nasihat yang menyayat hati. Tapi mereka lupa anak mereka sedang terpampang di dunia maya, bak seorang gadis yang dijual untuk diperebutkan, wal'iyadzubillah. Alasan yang dipakai sekarang, biarkan anakku nampang supaya laku. Padahal berapa banyak orang tua mengeluh dengan banyaknya pergaulan maksiat yang menjerumuskan wanita muslimah dengan laki-laki yang bejat akhlaknya. Sudah begitu berharap anaknya menikah mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sungguh jauh hadirin, karena proses awalnya sudah bermaksiat sehingga menjadi jauh anak itu kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba mulai saat ini para orang tua perhatikan pergaulan anak kita. Bisa jadi di depan kita dia berlaku sopan, tetapi di dunia lain akan terlihat wajah yang berbeda bagi anak kita. Kalau dahulu orang tua melihat anak diam di rumah, di kamar, anteng di kamarnya, terhitung sebagai anak yang diam dan penurut, serta anak yang terawasi. Tapi kalau sekarang hadirin, orang tua duduk di tengah rumah, anak di dalam kamarnya sendiri. Dengan alat-alat tersebut mereka bebas merdeka berselancar dengan ribuan syaitan yang ada di dunia maya. Banyak anak gadis sekarang memiliki jumlah laki-laki di dunia maya untuk bermaksiat, sedangkan orang tuanya tidak faham apa yang dilakukan anaknya, termasuk anak-anak laki yang sangat mungkin terjerumus kepada kemaksiatan. Pernahkah kita duduk bersama dengan anak untuk berbicara masalah, terutama masalah agamanya? Ada tanda penting yang bisa dijadikan oleh orang tua untuk melihat tanda-tanda anak tersebut tertarik kepada kesolehan atau tertarik kepada kemaksiatan. Jika orang tua duduk kepada anaknya dan anak tersebut merasa nyaman ngobrol dengan abahnya berbicara masalah agama, ada harapan baik bagi anak tersebut. Tapi kalau seorang anak diajak duduk sama abahnya, bicara masalah agama, bicara masalah kebaikan, anak tidak betah, anak tidak kerasan, anak kepinginnya berdiri, anak kepinginnya masuk ke kamar cepat-cepat, maka ini orang tua harus cepat-cepat waspada, karena itu bisa jadi adalah tanda
bahwa anak tersebut sudah mulai terjerumus ke dalam lembahnya syaitan wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua, anak cucu kita, yang mana sekarang ini kita datang dan hadir di hadapan kekasihnya yang agung, di hadapan kemuliaannya, yaitu Sayyidi wa Imami wa Qudwati ilallah Al-Habibana Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, yang tidak syak bahwa kita yang hadir jangan merasa ragu bahwasanya tidak akan pulang dari tempat ini membawa tangan hampa. Pastilah kita sebagai tamu beliau, ketika kita sebagai tetamu beliau pasti mendapatkan sesuatu yang akan kita bawa ke rumah kita masing-masing, kepada keluarga kita. Lihatlah beberapa hari ke depan apa yang terjadi pada diri kita atas hadirnya kita di Majlisil Haul, dan beliau akan memberikan bingkisan kepada kita masing-masing yang kurang. La taruddanna Allah an hadzal mawqif sifral aidi, la taruddanna Allah an hadzal mawqif sifral aidi, la taruddanna Allah an hadzal mawqif sifral aidi. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari tempat ini dalam tangan hampa. Ya Allah, kami berduyun-duyun datang ke tempat ini mengharap rahmat-Mu, mengharap barakah-Mu di hadapan kekasih-Mu, dan kekasih-Mu ini adalah kekasih Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, semua andai tolan kami bisa mencontoh beliau Sayyidi Al-Habib Abu Bakar. Jadikan anak-anak kami, keturunan kami bisa menjalankan ibadah sebagaimana apa yang dijalankan oleh Al-Habib Abu Bakar, yang bisa menghidupkan malam-malam, yang bisa menghidupkan dengan ibadah kepada Allah di malam-malam harinya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kaum muslimin, selamatkan anak-anak kami semua ya Allah, anak laki-laki kami, anak-anak wanita kami, istri-istri kami ya Allah, selamatkan mereka dari api jahannam, dan kami semua ya Allah. Itu semua adalah amanah yang kau berikan kepada kami, dan kami yakin ya Allah, kau memberikan kekuatan kepada kami, berkah daripada walimu yang kami sekarang berada di hadapannya ya Allah. Kami tahu bahwa kami sangat lemah, kami sangat dhaif, kami tidak mampu apa-apa, kami mungkin tidak sampai pada dudukan Habib Abu Bakar, tapi kami mencintai Al-Habib Abu Bakar. InsyaAllah engkau masukkan ya Allah dalam barisan Al-Habib Abu Bakar, karena kami bisa bersama dengan Al-Habib Abu Bakar, dan kami masuk ke dalam surga bersama Al-Habib Abu Bakar. Rabbana fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.